semuanya, perkenalkan nama saya Nafika Dina Lestari dari kelas 11-9, nomor absen 22, siswi SMA Negeri 7 Purworejo. Dalam rangka memenuhi tugas mata pelajaran sejarah wajib kelas 11, saya akan mengajak teman-teman semua untuk kembali ke masa lalu, tepatnya pada Maret tahun 1942. Kita akan membedah salah satu peristiwa paling menentukan bagi nasib bangsa Indonesia, yaitu kapitulasi Kalijati. Kalijati adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Di sana, terdapat pangkalan udara yang sangat strategis bernama Lanut Suryadharma. Namun, yang paling ikonik adalah sebuah bangunan sederhana bergaya kolonial yang dikenal sebagai Rumah Sejarah Kalijati. Dahulu, rumah ini adalah rumah dinas perwira staf sekolah penerbangan Belanda. Di bangunan inilah, meja dan kursi aslinya masih tersimpan rapi sebagai saksi bisu saat kekuasaan Belanda yang sudah berlangsung ratusan tahun di Indonesia akhirnya runtuh hanya dalam hitungan jam. Semuanya bermula pada tanggal 1 Maret 1942. Di hari itu, pasukan Jepang di bawah pimpinan Jenderal Hitoshi Imamura melakukan serangan kilat dengan mendarat serentak di 3 titik utama Pulau Jawa. Titik pertama adalah di Merak, Banten. Titik kedua di Eretan Wetan, Indramayu, dan titik ketiga di Kragan, Rembang. Pendaratan ini benar-benar melumpuhkan mental pertahanan Belanda karena mereka sama sekali tidak menyangka bahwa Jepang akan masuk dengan kekuatan sebesar itu secara bersamaan. Hanya dalam waktu 4 hari, tepatnya pada 5 Maret 1942, ibu kota Batavia akhirnya jatuh ke tangan Jepang tanpa perlawanan yang berarti. Hal ini memaksa pemerintah Hindia Belanda menarik mundur seluruh pasukannya dan memindahkan pusat pertahanan terakhir mereka ke wilayah Bandung. Namun, gerakan pasukan Jepang sangatlah cepat. Pada tanggal 7 Maret 1942, wilayah Lembang berhasil dikuasai. Dengan jatuhnya Lembang, posisi Bandung sebagai benteng terakhir sudah diambang kehancuran. Panglima tentara Belanda, yakni Letnan Jenderal Hein ten Korten, menyadari bahwa militer Belanda sudah benar-benar terjepit dan tidak punya peluang untuk menang secara militer. Klimaks dari peristiwa ini terjadi pada pagi hari tanggal 8 Maret 1942. Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborgh-Stachouwer bersama Jenderal ter Korten datang ke pangkalan udara Kalijati untuk menemui pihak Jepang. Pertemuan ini berlangsung sangat tegang. Belanda awalnya mencoba menawarkan penyerahan kekuasaan hanya untuk wilayah Jawa. Namun, Jenderal Hitoshi Imamura menolak keras tawaran tersebut. Ia justru memberikan ultimatum yang sangat fatal. Jika Belanda tidak menyerahkan seluruh wilayah Indonesia saat itu juga, maka Jepang akan mengarahkan armada udaranya untuk membombardir kota Bandung hingga rata dengan tanah. Demi menghindari jatuhnya ribuan korban jiwa dari kalangan warga sipil di Bandung, Belanda akhirnya terpaksa tunduk pada tekanan tersebut. Tepat pada pukul 14.30 siang, di sebuah meja kayu sederhana di dalam Rumah Sejarah Kalijati, Letnan Jenderal ter Korten resmi menandatangani dokumen penyerahan kepada pihak Jepang. Momen inilah yang secara resmi mengakhiri kekuasaan kolonial Belanda di Nusantara dan memulai babak baru di bawah pendudukan militer Jepang. Setelah penandatanganan di Kalijati, Indonesia resmi masuk ke masa pendudukan Jepang. Sisi kelamnya, rakyat Indonesia jatuh ke penderitaan yang lebih kuat. Muncul sistem kerja paksa, krisis pangan yang hebat, dan penindasan militer yang brutal. Janji Jepang sebagai saudara tua hanyalah propaganda untuk menguras tenaga rakyat demi kepentingan perang mereka. Namun, para pejuang kita sangat cerdik memanfaatkan situasi. Larangan bahasa Belanda justru membuat bahasa Indonesia semakin kuat sebagai bahasa persatuan. Selain itu,
Pelatihan militer yang diberikan Jepang, seperti dalam organisasi peta, tanpa sengaja menjadi modal fisik bagi pemuda kita untuk membentuk tentara nasional nantinya. Refleksinya, kapitulasi Kalijati membuktikan bahwa kekuasaan sebesar apapun bisa runtuh. Peristiwa ini menyadarkan bangsa kita bahwa kemerdekaan tidak akan pernah diberikan secara cuma-cuma oleh penjajah, melainkan harus direbut dengan tangan sendiri.